Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan secara manual dari PT Cemerlang ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai jurnal khusus penjualan atau sales jurnal dan purchase jurnal atau jurnal pembelian. Ya, kita masuk pada pertemuan kali ini mengenai jurnal penerimaan kas ya. Jadi perlu diketahui bahwa jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penerimaan kas ya. Makanya di sini digunakan jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penerimaan kas. Nah, untuk mencari dokumen transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas sesuai dengan kebijakan akuntansi bahwa setiap adanya penerimaan kas, maka di situ akan digunakan dokumen transaksi bukti penerimaan kas. Ya, bukti penerimaan kas atau bisa juga biasanya istilahnya untuk dalam dokumen transaksi adalah bukti kas masuk ya. Jadi kita akan fokus nanti untuk mengisi jurnal penerimaan kas, kita akan coba cari semua dokumen transaksi yang di situ keterangannya adalah bukti penerimaan kas. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan coba langsung saja ke transaksinya ya. Di sini saya sudah siapkan untuk dokumen transaksi ya, dari PT Cemerlang di sini. Oke, sekali lagi bahwa jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya dokumen transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Di situ kita akan cari dokumen transaksi yang keterangannya adalah bukti penerimaan kas di situ. Oke, sekarang kita coba akan telusuri dokumen nomor 1 sampai selesai mana-mana yang masuk ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Oke, kita fokus ke bukti penerimaan kas ya. Oke, dokumen nomor 1 di sini ada bukti pengeluaran kas, berarti bukan. Kemudian voucher kas kecil juga bukan. Oke, di sini untuk dokumen nomor 3 ada bukti penerimaan kas. Oke, jadi sesuai dengan ciri-ciri yang ada di jurnal penerimaan kas ini. Oke, berarti untuk dokumen nomor 3 di sini kita bisa masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas ini. Oke, yang pertama kita masukkan tanggalnya, di situ adalah tanggal 3, kemudian invoice numbernya adalah BKM 12-1. Oke, lalu keterangannya di sini kita lihat keterangannya adalah pelunasan faktur. Oke, jika pelunasan faktur berarti kita menerima kas atau menerima uang dari pelunasan piutang. Oke, sekali lagi jika bukti penerimaan kas yang kita masukkan ke sini di situ adalah keterangannya pelunasan faktur, berarti ini kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang. Sehingga dengan adanya pelunasan piutang di sini untuk deskripsi keterangan bisa kita masukkan kita menerima dari mana. Di sini kita terima dari daya elektronik ya. Berarti kita masukkan keterangannya adalah daya elektronik. Oke, untuk kolom debit dan kredit di sini ya. Untuk kolom debit dan kredit untuk jurnal penerimaan kas saya sarankan mengisi dari kolom debit. Yang pertama untuk kolom cash in bank ini akan kita isi berapapun nilai yang kita terima. Di sini kita menerima 159.500.000. Oke, berarti langsung saja di kolom cash in bank ini kita masukkan nilai yang kita terima ini, yaitu 159.500.000. Oke, jumlah 159.500 ini kita terima dari pelunasan faktur. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jika keterangannya kita menerima uang dari pelunasan faktur berarti kita menerima uang dari pelunasan piutang. Maka di kolom kredit kita masukkan di sisi account receivable. Di sini pelunasan faktur F12 tertanggal 25 November 2011. Ya, untuk memastikan berapa nilai piutangnya di sini kita bisa lihat di daftar saldo piutang di sini. Di daftar saldo piutang atas nama daya elektronik, berarti yang ini. Oke, ini sudah sesuai dengan yang kita terima yaitu pelunasan tanggal 11 November 2011 yaitu jumlahnya 159.500. Ini terdiri dari nilai penjualan dan PPN-nya. Oke, berarti jumlah yang kita terima ini sudah sesuai dengan jumlah piutang di sini yaitu 159.500. Seperti ini cara ngisinya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jika ada bukti penerimaan kas di situ ternyata kita nerima itu dari pelunasan faktur berarti kita nerima uang atau bisa kita terima cash in bank itu dari account receivable. Seperti itu. Oke, kolom order ini kita akan gunakan jika yang kita terima itu bukan dari pelunasan piutang. Seperti nanti untuk lebih jelasnya kita akan sambil mengisi dengan contoh transaksi di sini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di sini selain bukti penerimaan kas jangan lupa bahwa yang kita akan catat adalah penerimaan kas itu ada dua ya. Jadi ada penerimaan kas dari pelunasan piutang
ada penerimaan kas dari penjualan tunai. Jika ada penjualan tunai, berarti di sini kita tambahkan jika ada nota kontan ya. Oke. Jadi kita akan cari bukti transaksinya adalah nota kontan. Yang pertama adalah bukti penerimaan kas, yang kedua adalah nota kontan. Seperti itu ya. Ini kita coba besarkan. Ya. Seperti ini ya. Oke, jika ada nota kontan. Seperti itu ya. Jadi bukti transaksi ada dua. Ada bukti penerimaan kas dan ada nota kontan. Oke, sekarang kita cari lagi di sini bukti penerimaan kas atau nota kontan jika ada. Oke, nomor 6 bukti pengeluaran bukan, ini nota kredit juga bukan. Oke, kita fokus pada bukti penerimaan kas ya. Ya, ini jurnal ini pengeluaran kas bukan. Ya, nomor 10 faktur juga bukan, nota kredit juga bukan. Oke, untuk dokumen nomor 12. Di sini ada bukti penerimaan kas. Oke, sudah sama dengan ciri dokumen di sini, bukti penerimaan kas. Berarti untuk dokumen nomor 12 ini akan kita coba masukkan di sini. Oke, pertama kita masukkan tanggalnya adalah tanggal 12 ya. Kita terima di sini sebesar 322 juta. Berarti kita masukkan dulu untuk bukti nomornya ya, BKM 12-2. Oke, kita terima 322.850 ini dari kita terima dari Indo Elektronik. Berarti kita masukkan deskripsinya Indo Elektronik. Oke, jumlah yang kita terima adalah 322.850.000. Langsung kita masukkan di kolom cash in bank ini, yaitu 322.850.000. Jadi berapapun yang kita terima, kita langsung masukkan ke kolom cash in bank, tidak usah menghitung. Oke, kemudian 322.850 keterangannya di sini kita terima dari pelunasan faktur. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa jika kita terima uang dari pelunasan faktur, maka kita nerima itu dari pelunasan piutang. Berarti untuk tanggal 3 dan tanggal 12 ini sama ya. Caranya sama. Tanggal 3 dan tanggal 12 sama-sama kita nerima dari adanya pelunasan piutang. Berarti kita masukkan di kolom account receivable sini untuk memastikan berapa nilai piutangnya. Di sini untuk pelunasan faktur tertanggal 6 Desember dikurangi dengan sales retur. Berarti kita lihat untuk transaksi tanggal 6 Desember tentunya pasti akan ada transaksi penjualan di sini. Ya, ini. Ya, kita jual tanggal 6 itu kepada Indo Elektronik. Ini sudah sesuai di sini. Kita jual kepada Indo Elektronik. Jumlah piutang yang muncul di sini adalah 395.450. Ini jumlah piutang yang muncul tanggal 6. Kemudian keterangannya tidak ada dikurangi dengan retur. Oke, di sini pasti akan ada retur, ada nota kredit. Ya, ini ada retur yaitu 72.600. Sekarang kita coba hitung di sini. Di luar sini coba kita hitung. Kita punya nilai piutang tadi adalah untuk tanggal 6 itu 395 juta ya. Berapa? 450. Ya, kemudian di sini dikurangi dengan nilai piutang. Dikurangi dengan nilai retur. Berarti returnya tanggal 7. Nilai retur di sini adalah 72.600. Oke, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya berarti total penjualan atau penjualan ini dikurangi dengan nilai retur. Jadi nilai penjualan, total nilai penjualan atau total piutang yang muncul tanggal 6 dikurangi dengan total nilai retur tanggal 7 ya. Maka di sini bisa ketemu jumlah, berarti total penjualan dikurangi nilai retur sebesar 322.850. Ini sudah sesuai dengan jumlah yang kita terima. Berarti di sini nilai piutangnya itu adalah sejumlah dengan nilai kas yang kita terima. Jadi untuk mengetahui berapa nilai piutang, jika keterangannya tadi adalah dikurangi dengan nilai retur, maka kita lihat transaksinya, kemudian kita kurangkan dengan adanya sales retur itu. Itu seperti itu cara mencari nilai piutangnya. Oke, itu transaksi dokumen nomor 12, bukti penerimaan kas. Sekarang kita masuk lagi atau kita cari lagi. Oke, tanggal 13 ini ada nota kontan. Ya, ini sesuai dengan data-data atau dokumen yang bisa masuk di jurnal penerimaan kas selain bukti penerimaan kas adalah nota kontan. Tetapi nota kontan di sini kita harus perhatikan di sini ya. Nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Oke. Jadi nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Untuk mengetahui ini penjualan tunai atau pembelian tunai, kita cukup lihat kopnya. Di sini kopnya PT Cemerlang, berarti perusahaan kita. Jika kopnya PT Cemerlang atau perusahaan kita, terus kemudian ini buktinya adalah nota kontan, berarti ini adalah transaksi penjualan secara tunai. Nah, adanya penjualan secara tunai, maka otomatis karena kita menjual barang secara tunai, maka kita harus menerima uang secara langsung. Adanya penerimaan uang, maka akan kita catat di jurnal penerimaan kas ini. Sehingga dokumen nomor 13 ini kita akan masukkan di jurnal penerimaan kas.
Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya 13 ya di sini, kemudian nomornya di sini adalah KN01. Oke, deskripsi atau keterangannya kita terima dari penjualan tunai. Lalu jumlah yang kita terima di sini untuk cash in bank, kita terima di sini adalah 378 juta sekian. Kita langsung masukkan di sini di kolom cash in bank 378.400.000 jumlah yang kita terima di sini. Kemudian jumlah penerimaan uang kita karena bukan kita terima bukan dari pelunasan piutang, maka di sini akan kita masukkan di kolom order. Oke, seperti kita ketahui bahwa penjualan itu ada dua akun, yaitu ada nilai akun atau penjualan itu sendiri, ada akun penjualan itu sendiri ya, sini untuk salesnya. Kemudian selain sales itu ada PPN, jadi setiap adanya kita jual barang selalu akan dikenakan PPN outcome atau PPN penjualan. Oke, di sini tidak ada beban angkut, berarti di sini hanya dua akun, yaitu akun sales dan PPN outcome. Nah, untuk kode akunnya sendiri kalian bisa lihat di daftar akun. Di situ untuk kodenya sales adalah 4-1100 dan PPN outcome 2-1500. Untuk sales sendiri jumlahnya itu kita ambil dari kolom total harga ini, yaitu 344 juta ini. Sedangkan PPN ini kita ambil dari kolom PPN ini. Oke, kita ambil dari kolom PPN ini. Sehingga jika kita jumlahkan nilai sales dan PPN, maka akan sama dengan jumlah kas yang kita terima, yaitu 378.400.000. Ini sesuai dengan yang di kolom jumlah seperti ini. Jadi ini kita jumlahkan, otomatis pasti ketemunya adalah 378.400.000. Ini sudah sama dengan nilai kas yang kita terima. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jika yang kita terima atau jika kita menerima kas sumbernya adalah dari piutang dagang atau sumbernya dari pelunasan piutang, maka kita mengisi di kolom core receivable. Tapi jika kita menerima uang bukan dari pelunasan piutang, maka kita bisa masukkan di kolom order. Sumber penerimaannya kita apa? Sebutkan di sini akunnya apa, kode akunnya apa, kemudian jumlahnya berapa. Di sini untuk dokumen nomor 13 kita menerima uang itu 378.400.000. Itu dari penjualan tunai. Di mana penjualan tunai itu terdiri dari dua, ada sales nilai penjualan dan nilai PPN-nya. Karena setiap kita jual barang tentunya kita akan mengenakan pajak keluaran di sini. Oke, jumlah salesnya kita ambil dari kolom total harga di sini. Untuk PPN-nya kita ambil di kolom PPN-nya, sehingga total harga ini ditambah dengan total PPN itu sama dengan jumlah yang kita terima, yaitu jumlah yang ada di cash in bank ini. Oke, itu dokumen nomor 13. Oke, selanjutnya kita cari dokumen yang lainnya. Oke, dokumen nomor 14 di sini kita kembali lagi ada jurnal, ada penerimaan kas, bukti penerimaan kas. Berarti dokumen nomor 14 kita akan coba masukkan juga di sini. Oke, tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 14, keterangannya adalah BKM 12-3. Oke, di sini kita terima dari Indo Elektronik. Ya, kita masukkan di kolom keterangan atau deskripsinya adalah Indo Elektronik. Kita nerima uang sejumlah 316.800.000. Oke, kita nerima uang sejumlah 316.800.000. Oke, lalu kita masuk kolom kredit. Pertanyaannya, jumlah yang kita terima 316.800.000 ini dari mana? Kita lihat di kolom keterangan. Di sini keterangannya 316.800.000 kita terima dari pelunasan faktur. Berarti karena keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti kita terima dari pelunasan piutang. Berarti kita ngisinya di kolom account receivable. Nah, untuk mengetahui berapa piutang yang muncul di sini, kita bisa lihat bahwa ini adalah pelunasan faktur tanggal 29 November atas nama Indo Elektronik. Kita lihat di daftar saldo piutang apakah betul atas nama Indo Elektronik tanggal 25 ya, berarti yang ini tanggal 29 ya. Ini jumlahnya 316.800.000. Oke, sudah benar, berarti jumlah ini yang kita terima ya. Jadi total piutang ini yang kita terima pada tanggal berapa tadi? Yang kita terima tanggal 14. Oke, jadi kita terima tanggal 14, itu jumlah piutangnya tadi adalah 316 juta. Berarti kita langsung masukkan di sini ya. Jumlah piutang tadi kita masukkan ke sini 316.800.000. Sehingga jumlah yang kita terima cash in bank sama dengan jumlah piutangnya. Oke, itu transaksi nomor 14. Oke ya, jadi saya ingatkan lagi, jika yang kita terima adalah sumbernya adalah pelunasan faktur atau pelunasan piutang, kita ngisinya di kolom account receivable, jangan di kolom order. Jadi kolom order itu digunakan untuk mencatat sumber penerimaan selain dari pelunasan piutang ya. Jadi baru kita masukkan kolom order, sebutkan nama akunnya, kemudian sebutkan
kode akun dan jumlahnya. Oke, kita lanjut dokumen selanjutnya. Nomor 15 pengeluaran bukan, ini pengeluaran juga bukan. Oke, nomor 17 faktur bukan, ini pengeluaran. Oke, dokumen nomor 19 tanggal 20, di situ ada jurnal, ada penerimaan kas atau bukti penerimaan kas. Oke, sekarang kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 20, kemudian nomornya BKM 12-4, keterangannya di sini kita nerima itu dari piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan Mega. Jadi kita terima dari Mega Elektronik. Kita masukkan keterangannya Mega Elektronik. Jumlah yang kita terima di sini ada 9 juta. Jadi jumlah yang kita terima ini langsung kita masukkan kolom Exim Bank 9 juta. Oke, keterangannya di sini adalah piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Juli atas nama pelanggan Mega ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut dengan yaitu sebesar 60%-nya. Jadi gini, untuk dokumen nomor 11 ini, jadi piutang atas nama Mega Elektronik sebelumnya, ini karena dia tidak bayar-bayar, berbulan-bulan tidak bayar, ini terjadi piutang untuk tanggal, bulan Juli ya. Karena tidak bayar maka perusahaan menghapuskan piutang itu. Oke, karena sudah dihapuskan pada saat tanggal 20, ternyata tiba-tiba Mega Elektronik ini datang, kemudian melunasi hutang 15 juta ini. Tetapi yang dibayar hanya 60%-nya. Nah, 60% dari 15 juta itu adalah 9 juta. Berarti yang kita terima sekarang adalah 9 juta. Oke, untuk sumber perimanya karena bukan dari pelunasan piutang, tetapi karena piutang yang sebelumnya sudah dihapuskan kemudian dianggap sebagai cadangan kerugian piutang, maka untuk dokumen nomor 20 ini tidak bisa dikatakan sebagai penerimaan dari piutang, tetapi bisa dari sumber lain. Nah, akun yang kita gunakan di sini adalah akun allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang karena sebelumnya sudah dicatat sebagai cadangan atau diasumsikan atau dibebankan di cadangan, sehingga di sini kita akan gunakan akun cadangan kerugian piutang. Jadi sumber penerimanya dari piutang yang telah dihapuskan. Oke, kode akunnya di sini adalah 11400, jumlahnya adalah 9 juta. Oke, seperti itu untuk dokumen nomor 20 ya. Jadi sumber penerimanya bukan dari pelunasan piutang, tetapi dari adanya pelunasan piutang yang sudah dihapuskan. Sedangkan piutang yang sudah dihapuskan sebelumnya sudah dicatat sebagai cadangan kerugian piutang. Maka di sini kita akan gunakan akun cadangan kerugian piutang seperti itu. Oke, lanjut dokumen selanjutnya nomor 20 faktur bukan. Oke, untuk 21 juga bukan. Oke, ada nomor 22 ada bukti penerimaan kas kembali di sini. Kita masukkan tanggal 20 di sini, tanggalnya 25. Oke, kemudian nomornya adalah BKM 12-5. Keterangannya di sini kita nerima dari Prima Elektronik. Oke, deskripsinya Prima Elektronik. Kita menerima uang sejumlah 178.200. Nah, sejumlah 178.200 yang kita terima dari Prima Elektronik ini adalah keterangannya pelunasan faktur. Berarti di sini kita terima dari pelunasan piutang. Karena pelunasan piutang maka kita masuk ke kolom account receivable di sisi kredit ini. Kita akan isikan di sini, yaitu sejumlah 178.200. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Oke, lalu lanjut ke dokumen selanjutnya. Voucher kas kecil bukan. Oke, 24 faktur juga bukan. Nomor 25 faktur bukan. 26 jurnal pengeluaran kas bukan. Oke, selesai ya. Semua dokumen transaksi bukti penerimaan kas atau dokumen-dokumen transaksi penerimaan kas sudah kita masukkan semua ke sini. Yaitu ada transaksi tanggal 3 itu penerimaan pelunasan piutang, tanggal 12 juga penerimaan pelunasan piutang, tanggal 13 kita nerima uang dari penjualan tunai, di mana penjualan tunai itu terdiri dari sales atau penjualan dan nilai PP-nya. Tanggal 14 kita nerima dari pelunasan piutang, tanggal 20 kita nerima dari piutang yang telah dihapuskan, dan tanggal 25 kita nerima uang atau kita nerima cash in bank dari adanya pelunasan piutang. Oke, setelah semua dokumen transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas ini kita sudah masukkan, maka kita akan coba jumlahkan masing-masing kolom. Yang pertama kolom cash in bank kita jumlahkan di sini. Oke, ketemu 1.364.750.000. Kemudian kolom order di sisi debit kosong. Ya, di sini kemudian di sini ada kolom receivable itu kita jumlahkan ketemu nilai 977.350.000. Oke, kolom order sisi kredit ini kita jumlahkan ketemu nilai 387.400. Ini terdiri dari sales, PPN, allowance for doubtful debt.
Kemudian baru kita masukkan kode akunnya untuk cash in bank. Kode akunnya di sini adalah 1/1100. Untuk account receivable kode akunnya adalah 1/1300. Sedangkan di sisi kolom order di sini masing-masing untuk sales adalah 4/1100, PPN outcome 2/1500 dan allowance for default 1/400. Oke, setelah jurnal penerimaan kas ini sudah kita lengkapi, baru kita buatkan data rekapitulasi. Ya, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan pada pertemuan pada bagian pertama bahwa rekapitulasi atau recapitulation ini adalah data yang atau tabel yang akan kita gunakan untuk merekap, ya, untuk merekap nama-nama akun yang muncul di sisi debit yang nanti akan diwakili dengan kode akunnya dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Oke, sekarang kita mulai. Di sisi debit itu hanya ada satu akunnya, yaitu cash in bank. Kode akunnya 1/1100. Berarti di sisi debit data rekapitulasi untuk kode akun atau akun number ini hanya memuat satu kode akunnya, yaitu akun cash in bank saja. Oke, untuk totalnya kita tinggal mengambil total ini untuk cash in bank, total cash in banknya kita masukkan ke sini. Oke, selesai untuk sisi debit. Sekarang kita masuk sisi kredit. Di sisi kredit itu ada akun, yang pertama akun receivable, ada akun sales, ada akun PPN outcome dan ada allowance for default. Ada 4 akun berarti. Oke, sekarang kita susun kode akun dari 4 akun ini, dari account receivable, sales, PPN outcome dan allowance for default ya. Kita mulai urutkan dari kode terkecil. Kalau kita lihat di sini kode terkecil adalah account receivable, yaitu 1/1300. Oke, lalu totalnya kita ambilkan yang ini. Kita masukkan ke sini. Oke, lalu kedua, kita masukkan yang kedua di sini. Untuk kode akun yang kedua itu adalah 1/400. Ya, jadi urutkan dari terkecil sampai yang terbesar. Berarti ini dulu yang kita masukkan. 1/1400. Oke, untuk totalnya kita ambil yang ini 9 juta. Kemudian selanjutnya 2/1500. Kita masukkan sini. Ya, totalnya kita ambil yang ini 34.400 dan yang terakhir 4/100. Oke, jumlahnya kita ambil 344 juta. Oke, setelah kita masukkan ke semua ya, nama-nama akun atau dan beserta jumlahnya ini yang diwakili dengan kode akunnya, lalu kita jumlahkan. Untuk sisi kredit di sini kita mendapatkan jumlah 1.364.750 dan sisi debitnya kita dapat nilai 1.364.750. Ini sudah balance. Oke, artinya kalau sudah balance artinya jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal yang kita buat kali ini bisa saya anggap sudah benar. Oke, saya rasa untuk pertemuan yang kedua saya cukupkan. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai jurnal pengeluaran kas. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.